Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zikri Akbar SOSI, peserta pelatihan dasar CPNS Kementerian Agama Wilayah Provinsi Sumatera Utara, golongan 3 angkatan 4 kelompok ketiga yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Keagamaan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Dalam podcast kali ini, saya akan kembali mereview terkait materi dan substansi yang terdapat di dalam agenda 1 yang terdiri atas materi wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, analisis isu kontemporer, dan kesiapsiagaan bela negara. Podcast ini saya tampilkan dalam memenuhi tugas yang diampu oleh Bapak Haji Rahmansyah Ritonga SEAK MAP. Masuklah kita pada materi yang pertama, wawasan kebangsaan. Menurut Profesor Muladi yang merupakan Gubernur Lemhanas RI menyampaikan bahwa hakikat wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Beberapa titik penting dalam sejarah bangsa di Indonesia dimulai pada tanggal 20 Mei 1908, di mana berdirinya organisasi Budi Utomo, yaitu berkumpulnya anak-anak muda di Aula Stovia sehingga berdirilah Budi Utomo. Yang kedua adalah berdirinya Perhimpunan Indonesia pada tanggal 25 Oktober tahun 1908. Lalu yang ketiga adalah pada tanggal 30 April 1926 terjadi Kongres Pertama Pemuda. Lalu dilanjutkan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 Kongres Pemuda kedua dilaksanakan. Pada tanggal 1 Maret 1945 dalam situasi kritis, Letnan Jenderal Kumakichi Harada, pimpinan pemerintah penduduk Jepang di Jawa, mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat dengan BPUPKI. Pada tanggal 7 Agustus 1945 berdirilah PPKI. 4 konsensus dasar dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu adalah yang pertama Pancasila, yang kedua Bhinneka Tunggal Ika, yang ketiga Undang-Undang Dasar 1945, dan yang keempat adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Yudi Latif PhD, setiap bangsa harus memiliki satu konsepsi dan konsensus bersama menyangkut hal-hal fundamental bagi keberlangsungan, keutuhan, dan kejayaan bangsa yang bersangkutan. Masuklah kita pada materi yang kedua, yaitu analisis isu kontemporer, di mana di dalam materi analisis isu kontemporer mengkritisi serta menganalisa isu-isu yang hangat menjadi perbincangan dan pembicaraan di tengah-tengah publik dan masyarakat. Isu-isu yang menjadi perbincangan hangat di tengah-tengah masyarakat diantaranya adalah isu tentang radikalisme, isu tentang terorisme, isu tentang money laundry, dan isu tentang korupsi. Oleh karena itulah perlu bagi kita memahami jenis-jenis dan klasifikasi isu-isu tersebut. Dalam pembagian kelompok-kelompok isu dibagi atas 3 klasifikasi isu. Yang pertama adalah current issue, yaitu kelompok isu yang mendapatkan perhatian dan sorotan publik secara luas dan memerlukan penanganan sesegera mungkin dari pihak pengambil keputusan. Yang kedua adalah emerging issue, yaitu isu yang perlahan-lahan masuk dan menyebar di ruang publik dan publik mulai menyadari adanya isu tersebut. Lalu yang ketiga adalah potential issue, yaitu isu yang belum nampak di ruang publik namun dapat terindikasi dari beberapa instrumen, di antaranya sosial, instrumen penelitian ilmiah, instrumen analisis intelijen, dan lain sebagainya, yang mengidentifikasi adanya kemungkinan merebak isu yang dimaksud di masa yang akan datang. Masuk kita pada materi yang terakhir, yaitu adalah kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara adalah merupakan satu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas, sadar, disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa
yang dilandasi oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Rumusan 5 nilai bela negara diantaranya adalah rasa cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan mempunyai kemampuan awal bela negara. Oleh karena itulah, penting bagi kita kiranya untuk menginternalisasikan nilai-nilai bela negara dalam kehidupan pribadi, kehidupan bermasyarakat, dan kehidupan bernegara, serta membangun rasa cinta terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia di dalam dunia kerja. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.